Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Aryan Fitri, NPM 17630070 kelas 6 A TI reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan, tapi di sini saya akan membuat PPT-nya tentang manajemen proyek perangkat lunak. Nah, kita masuk ke apa itu? Manajemen proyek perangkat lunak adalah aktivitas dalam manajemen rekayasa perangkat lunak dimulai sebelum aktivitas teknis dianalisasi dan berlanjut pada keseluruhan batasan perkembangan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer serta controlling dengan menggunakan resource yang ada untuk membuat perangkat lunak dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, pengertian manajemen. Manajemen adalah mengatur atau mengelola melalui beberapa hal yang dapat disingkat menjadi POAC atau Planning, Organizing, Action, and Controlling. Pertama adalah planning. Planning digunakan untuk mempelajari analisis perencanaan. Kedua, organization untuk mempelajari delegasi. Selanjutnya, action untuk mempelajari pelaksanaan. Dan terakhir adalah controlling untuk mempelajari evaluasi. Lalu ada pengertian proyek. Proyek adalah aktivitas yang melibatkan waktu, biaya, dan resource, melibatkan tim dalam pengerjaannya. Dapat pula dikatakan kegiatan sementara yang telah ditetapkan awal pengerjaan dan waktu selesainya serta telah mempertimbangkan biaya dan tim yang dibutuhkan selama pengerjaan. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi kode, dokumen, data yang bila diinstruksikan akan menjalankan fungsi tertentu. Nah, manajemen perangkat lunak atau MPPL adalah sebagai suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk membuat dokumen, data, kode, atau dapat disebut perangkat lunak dengan sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu dan biaya yang tertentu pula. Adapun fungsi manajemen proyek perangkat lunak itu sendiri adalah untuk mentransparansi performa, integrasi antar software, dan optimasi sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan tujuan dari MPPL itu sendiri adalah untuk mengelola proyek dengan memahami dasar-dasar yang ada dengan lebih efisien sehingga dapat keuntungan yang lebih. Tahap-tahap yang ada dalam MPPL ada beberapa, bisa kita singkat menjadi POAMC, yang berarti Planning, Organizing, Activity, Controlling, Monitoring, dan Closing. Penjelasan masing-masing adalah planning, merencanakan segala sesuatu yang dibutuhkan sebelum pekerjaan dimulai. Organizing, mengumpulkan sumber daya potensial yang dimiliki dan mengorganisasinya. Activity, memulai pekerjaan proyek. Controlling, mengontrol pengerjaan proyek. Monitoring, pengawasan terhadap pengerjaan proyek. Ini adalah stakeholder. Stakeholder adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dalam manajemen proyek perangkat lunak. Tiap orang memiliki peran sendiri. Beberapa stakeholder yang ada dalam manajemen proyek perangkat lunak, beberapa diantaranya adalah project sponsor, adalah seorang manajemen puncak beserta anggota tim jika perlu. Nah, bisa dilihat di sini. Lalu ada project manager. Seorang project manager mempunyai tanggung jawab dan tugas yang bermacam-macam, tidak hanya berfokus pada hal-hal teknis sifatnya. Lalu ada project manajemen dan administrasi. Project administration adalah tim yang bertanggung jawab terhadap pengaturan dan penyimpanan segala jenis dokumen yang terlibat dalam proyek, mulai dari proposal dan kontrak proyek sampai dengan hasil wawancara atau notulen setiap pertemuan formal maupun informal. Internal audit dan quality assurance. Quality assurance terdiri dari tim yang mengawasi agar pelaksanaan proyek dapat selalu terjamin kualitasnya sesuai dengan standar mutu yang ada.
standar lokal perusahaan konsultan bersangkutan atau standar internasional seperti ISO. Lalu ada sistem analisis. Sistem analisis adalah menghubungkan antara vendor dan profesional teknologi informasi. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengembangkan analisis biaya yang pertimbangan desainnya dan implementasi timeline yang telah ditetapkan. Lalu ada programmer. Programmer adalah seorang yang bertugas untuk mengimplementasikan apa yang telah dirancang oleh desainer. Seorang programmer akan membuat kode yang menghasilkan aplikasi dengan spesifikasi kode yang rapi, bersih, mudah dipahami, dan bebas dari error. Software designer. Software designer adalah seorang yang bekerja untuk menciptakan sebuah perangkat lunak pada level yang cukup tinggi sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau manajemen. Seorang desainer tidak melakukan proses coding sendiri, namun bertugas untuk memastikan bahwa semua kebutuhan software telah ada dan diperhitungkan dengan baik sebelum proses codingan yang sebenarnya dimulai. Lalu ada tools. Tools merupakan fasilitas yang digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak, bisa dalam pembuatan dokumen, manajerial, kegiatan, dan lainnya. Tools yang dapat digunakan dalam proyek perangkat lunak diantaranya adalah Software Development Kit atau SDK, TeamViewer, kamera, aplikasi Office, contoh Word, Excel, aplikasi database, lalu aplikasi manajerial kegiatan, contoh Trello. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang manajemen proyek perangkat lunak. Nah, sekian penjelasan umum dari saya. Terima kasih.